kemudian para ustaz, mudah-mudahan dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peraturannya wajib hormat kepada para alim ulama, haram matul para alim ulama. Ini udah ustaznya, abangnya diatur-atur. Mudah-mudahan maafkan itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man ikhtarahu li ada'i ta'ati ma'a mulasamatil adab wa hada man ihtada'a ila tawsi'il awqati 'ala al-'ulumi al-nafi'ati wal 'ibadati wal ihsan. Dan abduhu wa rasuluh alladzi khalaqahu tanzilul kitab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahat as-salat as-sab. Amma ba'du, hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidzah wal ustadzah, para hujjah, bil khusus akhina al-fadil habaibullah al-ustadz Mulyadi mata'allah fi tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayak gini nih, nasib ustadz kayak gini nih. Ustadz suruh ngomong, jamaah makan. Pas bicara kue keluar, yang tega sebenarnya panitianya. Masih bagi gue nih, ya gue sebagai gue sebetulnya ngomong. Baik, ya sambil makan silakan. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekeluarnya kita dari tempat ini Allah gugurkan dosa-dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Enggak, saya bukannya nengging. Jadi bedanya pembicaraan biasa dengan para asatidz itu harus beda. Para asatidz bicara harus punya hujjah, harus punya riwayat, karena ad-dinu riwayat. Agama itu riwayat. Kenapa saya sampaikan ke itu? Yang pertama, alangkah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah takdirkan kita berjumpa dengan malam Jumat. Ini satu hal yang rutinitas yang kita anggap biasa-biasa aja. Tapi tahu gak kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melalui lisan mulia Rasulullah SAW, beliau menyampaikan al-jum'ah ila jum'ah kafaratul lima bainahuma. Jum'ah ketemu Jum'ah itu kafarah, artinya tebusan menghapus dosa-dosa kita selama seminggu ini, dosa-dosa kecil kita. Artinya diperkenankan kita berjumpa dengan hari Jumat, isyarah Allah ampuni dosa-dosa kita selama seminggu ini. Yang kedua, hujjah kedua, majlis, di mana aja tempat atau majlis itu tempat kumpul kita duduk. Alladzina yadhkurunallah, yang di majlis tempat kumpul duduk diisi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa alaihimul malaikah, itu malaikat kumpul dari pertama. Ngapain? Fayarhamuhumullahu birrahmah. Jadi tadi saat kita zikir, ya, malaikat kumpul lagi pertama memohonkan rahmat. Artinya malaikat berselawat kepada orang-orang yang hadir di majlis yang diisi dengan zikrullah. Jadi selama kita di sini, malaikat mendoakan Allahumma gfir lahum warhamhum.
Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir di majlis zikir semacam ini. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir di majlis zikir semacam ini. Amin. Ini doa malaikat, saya cuma menyampaikan hadis ini. Jadi malaikat mendoakan kita sekalian. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir di satu majlis yang diisi dengan zikrullah. Maka mudah-mudahan termasuk kita, malaikat doakan, Allahumma ighfir lahum, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita. Warhamhum, ya Allah, rahmati sayangi. Jadi seringkali ada hal-hal yang agak aneh. Kita berharap misalnya tatkala memberi, pengen supaya orang yang menerima mengucapkan terima kasih. Padahal yang lebih berterima kasih mestinya yang ngasih. Kenapa yang ngasih? Karena akan mendapatkan 10 kali lipat. Artinya kalau ngasih 1000, gantinya 10.000. Banyakkan mana yang dapatnya? Yang menerima apa yang ngasih? Berarti yang ngasih lebih berterima kasih. Sama aja kayak gini. Secara umum tuan rumah mengucapkan terima kasih. Sahibul musibah mengucapkan terima kasih atas kehadiran jamaah. Mestinya kita jamaah lebih berterima kasih. Yang pertama, kumpulnya kita di sini di sedang zikir, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan Allah rahmati, Allah kasih sayang. Doa siapa? Doa para malaikat. Kata siapa? Kata Rasulullah. Yang kedua, wallahu fi'al abdi ma yanatu fi'al akhir. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Artinya gini, kita diundang hadir untuk acara semacam ini, misalnya taziah, memenuhi hajat daripada pengundang. Itu dapatkan nanti yang didapatkan. Barang siapa menolong saudaranya, Allah akan tolong. Barang siapa memenuhi hajat saudaranya, nanti di akhirat Allah penuhi hajatnya. Ini dengan sebab kita hadir kemari, di samping diampuni dosanya, di samping disayang sama Allah, nanti hajat kita di akhirat akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita banyak pada masyarakat, nanti kehausan, kelaparan, kepanasan dan sebagainya. Jadi kira-kira yang untung sahibul bait apa tamunya? Tamunya mesti. Itu sekedar pembukaan yang ingin saya sampaikan, bahwa ini taziah sehubungan dengan berpulangnya seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan maut, dengan kematian. Apa sih mati? Atau dengan wafat. Artinya telah cukup jatah di dunia ini, rizkinya apanya, jatahnya telah cukup, maka berakhir. Apa itu kematian? Berpisahnya ruh dengan jasad kembali ke asalnya. Karena jatahnya sudah selesai. Jasad kembali ke tanah, ruh sebagai amr. Karena memang amr bukan dikatakan makhluk. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Amr itu milik Allah, kembali kepada Allah. Ruh kembali kepada Allah, jasad kembali ke tanah. Jadi hakikatnya ruh nggak akan pernah mati. Hakikat kematian hanya kembali ke asal, jasad kembali ke tanah, ruh kembali ke Allah. Dengan satu ketentuan berdasarkan hadis, ruh orang beriman kembali ke illiyin, ruh orang kafir kembali ke sijjin. Makanya aneh, Rasulullah
disampaikan wa yas'alunaka 'anir ruh. Nanti akan ditanya engkau ya Rasulullah tentang roh manusia. Padahal roh amr urusan Allah. Kul katakan ar-ruh min amri Rabbi. Roh itu amr, roh itu urusan Allah. Tidak suka menjawab. Kita umatnya kadang-kadang merasa lebih pintar dari Rasulullah. Buktinya kalau ada kemasukan suka bilang nih roh kakeknya, ada gitu nih. Nih mak moyangnya, ada gak? Oh itu benar-benar satu pelecehan buat orang tua yang udah gak ada itu. Itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian ya semacam itu. Dan semua pasti. Dan mestinya orang beriman, orang Islam meninggal ya girang. Al-ajri minasyaitan, terburu-buru bagian daripada perbuatan setan. Kecuali anak gadis dipercepat untuk dinikahkan. Seorang mukmin yang meninggal secepatnya untuk dimakamkan, dikuburkan. Baik, untuk lebih mudah sambil tamsil. Bapak ibu kira-kira kalau kerja terus kagak digaji mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Tujuan kerja buat dapat gaji. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa. Dunia tempat beramal, tempat bekerja, akhirat tempat pembalasan. Artinya dunia kita bekerja, kita ibadah, balasannya di akhirat, gajinya di akhirat. Kira-kira orang kalau dapat gaji senang apa sedih? Senang gak dapat gaji? Mau gak dapat gaji? Mau dapat gaji? Mau, ya silahkan mati keluar. Karena gaji ibadah itu setelah mati. Maksud saya, yang perlu kita pikirkan, renungkan, bahwa mati itu takdir Allah, ketentuan Allah. Yang kita manusia paling gak suka. Ada gak yang mau mati? Ada gak yang mau mati? Gak ada. Suka gak sama mati? Gak suka. Tapi itu takdir Allah, pasti terjadi. Berani mati, takut mati. Yang ini masalah, yang ingin saya sampaikan, bahwa apapun ketentuan Allah, apapun takdir Allah, yang pasti Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah tidak akan menganiaya hambanya. Allah gak bakalan nyakitin hambanya, kagak bakalan. Amin. Buktinya, kata kita kalau mati, malah dibikin mati. Apa nyakitnya? Enggak. Mestinya seorang mukmin, seorang muslim meninggal ya bersyukur, karena kalau di dunia aja ibadah doang, sholat ke, puasa ke, zakat ke, umroh ke, haji ke, udah dapat pahalanya belum? Udah dapat balasannya belum? Kapan dapatnya? Mati dulu. Kenapa mati menjadi satu kebaikan? Karena seorang mukmin saat meninggal akan mengambil gajinya, maka dipercepat dikuburkan supaya bisa cepat mengambil gaji daripada usahanya selama di dunia. Karena dunia darul amal wal akhirah darul jazaa. Yang jadi persoalan, kadang-kadang ada seorang muslim yang meninggal ternyata fasik. Saya ulangi, kan kadang ada orang meninggal fasik, artinya
suka ninggalin sholat, sering ninggalin puasa Ramadan, suka judi, suka mabuk, tapi dia muslim, tapi dia mukmin, ada gak? Ada gak? Kebetulan meninggal, wajib disolatin gak? Wajib disolatin gak? Wajib, ikut sholatin kan? Terus imam bilang gini, isyhadu annahu min ahlil khair. Jawab khair gak? Jawab khair gak? Tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Iya Ustaz ya. Kalau mimpi bilang khair gak Ustaz? Bilang khair. Dia ahli maksiat, dia fasik. Antum syahidun Allah fid dunya. Kalian kita ini manusia, saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Kalau saksi tidak sesuai dengan kenyataan, kalau saksi palsu, resikonya bakal mendapatkan hukuman. Ini orang fasik, suka ninggalin sholat, suka ninggalin puasa, suka mabuk, suka judi, meninggal, kita tahu, kita kenal, ikut nyolatin. Imam bilang, saksikan ini min ahlil khair. Jawab khair gak? Jawab khair gak? Jawab. Nanti ditanya, kenapa bilang khair? Ini orang suka mabuk, ini orang suka judi, bakal ditanya. Jangan saksi semacam itu, kali itu kalimat persaksian. Berani gak bilang khair? Berani gak? Gak berani? Kalau gak berani berarti pelit sama saudara. Mau pilih mana? Mau pilih tanggung jawab, pilih pelit? Hah? Kalau pilih pelit, jelas alamat orang pelit dekat neraka. Al-bakhil qaribun minan nar, tinggal pilih. Ayo. Dia ahli maksiat, suka tinggalin sholat, suka nggak puasa Ramadan, suka mabuk, suka judi, meninggal, ikut nyolatin. Bila khair atau jangan? Khair. Nanti pasti ditanya sama malaikat, nanti bila khair menyolat bukan maksiat. Yes, Sah. Ditanya nggak, Sah? Saski ditanya nggak? Asal jangan sirik aja dah. Tanggung jawab. Yang aman, bilang khair kan? Yang aman bilangkan kan? Bilang kan, jatuh jauh di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Saya bercanda itu punya sanad. Artinya saya punya riwayat, punya hujjah, nggak sembarangan. Artinya umpama dalam tipe tanggung jawab. Oke. Lo nanya, bilang kan nggak? Khair. Dia ahli maksiat, nggak apa-apa. Dia suka ninggalin sholat, iya. Dia suka ninggalin puasa Ramadan, iya. Dia suka mabuk, dia suka judi, iya. Tapi saat persaksian itu, ini yang ahli maksiat, yang fasik ini, kan jadi jenazah. Jenazah itu mayit yang berada di kurung. Itu Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah hidupku ini ziyadatan li kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Jadi kenapa Allah jadikan kita hidup supaya berbuat kebaikan? Kenapa Allah matikan kita? Karena kematian itu merupakan akhir dari segala kejahatan dan potensi berbuat maksiat. Orang kalau masih hidup masih bikin dosa nggak? Orang kalau masih hidup ada kemungkinan maksiat nggak? Kalau udah mati maksiat nggak? Kalau udah mati bikin dosa nggak? Orang nggak maksiat baik nggak? Orang nggak maksiat baik nggak? Orang nggak bikin dosa baik nggak? Berarti dia khair. Baru tahu kan? Kalau ngatur ini jangan bilang khair. Karena tanggung jawab. Enggak, saya memang bercanda, saya serius. Saya bercanda, saya serius. Nanti bilang khair tanggung jawab, kudu punya hujjah, kudu punya dalilnya. Kalau bilang khair, Allah pastikan hambanya dua hal. Yang pertama, kalau dia orang baik, meninggal, artinya Allah nggak pengen dia berbuat jahat, berbuat maksiat, maka dimatikan.
maka dengan mati itu nggak berbuat maksiat. Dia orang jahat, orang fasik, akhir hayatnya ia mati supaya apa? Berhenti berbuat maksiat. Orang kalau punya dosa tersinggungi diadab nggak? Orang kalau dosa tersinggungi nggak diampuni diadab nggak? Diadab. Semakin banyak dosa semakin lama diadabnya. Supaya nggak banyak dosa mati aja. Oke, kita kembali. Tadi agak bercanda, sekarang saya serius. Di makam tadi saya sampaikan, khususnya kepada anak-anaknya. Tadi saya bilang, kalau anaknya nggak ada, Dimas main Dimasnya. Dimas, kalau acara gini anak mesti hadir. Saya ulangi, acara semacam ini orang tua meninggal, anak, cucu, anak, mantu mesti hadir. Karena hadisnya jelas, waladun salihun yad'ulah, nggak ada ustadzun salihun yad'ulah, nggak ada itu. Jadi anak dulu yang utama. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, maka anaknya harus hadir. Jadi di pemakaman saya bilang, kalau seorang anak yang merasa punya orang tua, yang orang tuanya udah meninggal, baik dua-duanya atau salah satunya, kewajiban seorang anak untuk bakti berbuat baik terhadap orang tua yang telah meninggal dunia tidak gugur. Selanjutnya, kalaupun orang tua telah meninggal, baik dua-duanya atau salah satunya, si anak wajib bakti dan berbuat baik terhadap orang tua yang telah meninggal, wajib. Man mata abawahu au ahaduhuma, barang siapa telah meninggal dua orang tuanya atau salah satunya, sebagian kita sudah sepuh-sepuh, orang tua kita sudah tidak ada, ibu bapak kita mungkin sudah tidak ada, yang telah meninggal dunia dua orang tuanya atau salah satunya, falam yabirrahuma, dan si anak tidak bisa berbuat baik, tidak mau berbuat baik terhadap orang tua yang telah meninggal dunia, yub'atsu yaumal qiyamah, akan Allah bangkitkan hari kiamat nanti, yuktabu fi jab'ihi, akan ditulis atau stempel di dahinya dengan stempel di pada api neraka yang dibakar di neraka jahanam dengan tulisan aqul walidain, anak durhaka. Stempelnya kayak stempel kuda yang dari besi itu tuh yang panas itu. Ini stempel dahinya tembus ke neraka. La yaqbalullah sarfan wala adla. Allah nggak akan hitung dulu amalan wajib dan sunnahnya. Azab siksa yang Allah nggak akan tunda durhakanya seorang anak terhadap orang tuanya. Sebenarnya kalau merasa punya orang tua telah meninggal, itu nggak bisa berbuat baik meskipun kata kayak itu bukan kata saya, itu hadis Nabi. Percaya syukur, nggak percaya dengan hadis Nabi kufur. Bahwa yang tikul hawa illa wahyu yuha. Bagaimana berbuat baik ke orang tua yang telah meninggal dunia? Yang pertama, mendoakan. Bapak Ibu, dalam satu hadis yang panjang, anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin lis-sama'i dunya wa takifu bi khidai buyutiha wa yunadi kullu wahidin minha bi sautin khasin alfa marrah, ya ahli wa akaribi wa waladi, يا من سكنوا بيوتنا ولبثوا ثيابنا واقتسموا أموالنا، هل منكم من أهل يذكرنا ويتفكرنا في غربتنا ونحن في سجن الطويل وحزن شديد فارحموني يرحمكم الله إلى آخر الحديث.
anna arwahal mu'minin, sesungguhnya arwah ruh orang-orang beriman ta'ti fi kulli lailatin, akan datang setiap malam. Wa fi riwayat fi kulli nahar, riwayat tiap siang. Jadi dua hadis, berarti siang malam. Roh orang beriman tiap malam, riwayat tiap siang. Allah perkenankan untuk turun ke langit pertama. Wa taqifu bi khizai buyutiha, kemudian berhenti diam menatap ke rumahnya dan ke rumah anak-anaknya. Wa yunadi kullu wahidin minha, setiap ruh itu berseru memanggil, nada yunadi memanggil, arti berseru, bisautil khasyin, dengan suara yang memilukan, alfa marrah, 1000 kali. Jadi bukan mustahil bapak kita, ibu kita yang telah berpulang ini malam ruhnya dan pertama dilihatin rumahnya, dilihatin anak-anaknya, keluarganya dan sebagainya. Mereka teriak sambil nangis, ya ahli wa akaribi wa waladi, wahai ahliku, wahai kerabatku, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai yang mendiami rumah kami, waqtasamu amwalana, yang menggunakan harta kami, yang menggunakan pakaian-pakaian kami. Ingat, mendapatkan warisan bukan untuk enak-enakan. Yang ngasih warisan nanyain setiap malam, setiap siang, ya ahli wa akaribi wa waladi, ya man sakanu buyutana wa labisu thiyabana wa tasamu amwalana, yang makai pakaian kami dan gunakan harta kami. Minta sambil nangis, hal minkum min ahli yadhkuruna, wahai orang ahliku, anak-anakku yang mendapatkan menggunakan harta kami, yang menggunakan pakaian kami, ingat gak sama kami? Wa nahnu fi sijnin tawil wa hisnin syadid, saya berada di penjara yang panjang, di benteng yang kokoh, dengan satu permintaan, farhamuni yarhamkumullah, farhamuni yarhamkumullah. Bapak ibu tahu, bapak kita, ibu kita telah meninggal tiap malam, tiap siang itu minta, ya Allah, tolong doakan kami, tolong mohonkan ampun buat kami, tolong mintakan rahmat pada Allah untuk kami. Mudah-mudahan engkau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Farhamuni yarhamkumullah. Minta sambil nangis dalam satu malam, wa fi riwayah dalam setiap siang 1000 kali. Sementara anaknya enggak mendoakan. Sakit gak tuan? Sakit gak tuan? Kalau bapak minta sama anaknya sambil nangis, tolonglah, butuh sekali. Mal mayyit fil qabri illa kal gharith al mutaqawwith. Tidaklah mayit dalam kubur kecuali seperti orang yang terapung-apung di lautan. Al mutaqawwith, minta tolong kepada masih hidup, wabil khusus kepada anaknya, kerabatnya, ahlinya. 1000 kali minta sambil nangis. Lantas anaknya lagi enak-enakan gak mendoakan. Kira-kira kecewa, kira-kira sakit hatinya. Kalau bapak minta nangis-nangis sama anak bapak gak peduli, kecewa gak? Kecewa gak? Sakit hati gak? Maka seorang anak yang orang tua telah meninggal dunia gak bisa berbuat baik, khususnya mendoakan, siap-siap akan Allah azab tanpa menghitung terlebih dahulu amalan wajib dan sunnah. Di rumah ada Azab yang Allah gak akan tunda durhakannya seorang anak terhadap orang tua. nggak kepikiran sama. Maka saya pesan kepada anak-anak kita, lebih khusus kepada saya pribadi dan kepada semua jamaah
yang merasa punya orang tua, yang merasa punya bapak, yang merasa pernah melahirkan seorang ibu, yang saat ini telah meninggal dunia, setiap malam, lafi riwayat setiap siang teriak minta tolong sambil nangis minta didoakan. Kalau nggak doakan, orang tua kecewa, maka terjadi hal seperti tadi. Allah bangkitkan hari kiamat di stand pada ini. Akul walidain atau kama Rasulullah SAW. Kebaikan anak terhadap orang tua yang telah meninggal dunia, pertama mendoakan. Yang kedua ucapan Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau ajak anak kita, Rabbighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau ketika mendoakan supaya kakek nenekku semua yang dapat, Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Satu. Yang kedua, berbuat baik terhadap orang tua yang telah meninggal dunia, maka jalin hubungan baik dengan saudara, dengan kerabat dekat daripada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kalau kita nggak lakukan, pasti orang tua kita kecewa karena sudah disia-siakan, karena temannya nggak dipedulikan sama anaknya. Yang ketiga, sikap berbuat sedekah, berbuat baik dengan niat untuk orang tua kita. Datang seorang anak muda kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya telah meninggal. Bagaimana saya berbuat terhadap orang tua saya? Bersedekah. Saya nggak punya harta, bikin sumur, diambil yang namanya pacu belencong, dibikin sumur, dihadiahkan buat orang tuanya telah berpulang hadap Allah Subhanahu wa taala. Satu sedekah yang telah diberikan kepada seseorang, diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, bukannya si anak gak dapat pahala. Kalau niatnya untuk orang tua yang telah meninggal dunia, maka si anak mendapatkan 70 kali lipat pahala. Kenapa kita egois? Sedekah hanya untuk memikirkan diri kita. Al-mayyit bil qabri illa kal-ghariti al-mutahawwis. Mayit dalam kubur seperti orang yang terapung-apung di tengah lautan, al-mutahawwis, minta tolong kepada orang-orang yang masih hidup. Gak usah Bapak berpikir mengikuti kepada media, mengikuti kepada teknologi. Sekarang macam-macam pendapat doa yang masih hidup terhadap yang meninggal, gak sampai kecuali anaknya. Siapapun yang mendoakan sampai. Saya ulangi, sekalipun orang lain sampai. Kalau cuma tidak sampai doa kecuali anaknya, maka akan berisiko besar. Kalau orang muslim, seorang mukmin meninggal, wajib disolatkan enggak? Wajib. Di antara rukun solat mendoakan bagi si mayit setelah takbir ketiga, Allahumma ighfir lahu atau Allahumma laha bagi perempuan. Sekarang kalau dia nggak punya anak, siapa yang mau salatin? Pujian pertama, nggak disolatin dosa, disolatin sia-sia. Min husnul Islam mar'i tarkuhu ma la yad'i. Sebaik-baik Islam seseorang meninggalkan yang sia-sia, dan Rasulullah tidak akan pernah mengajarkan yang sia-sia. Nggak mungkin doanya sia-sia. Yang kedua, harus merevisi firman Allah. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi Fatihah, Yasin, zikir yang kita bacakan tadi, maka pasti akan sampai kepada yang kita tuju. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau nggak percaya silahkan mati, nanti saya bacakan Fatihah, kalau nggak nyampe sampai ke saya nanti. Ayo, siapa mau coba?
Yang nggak yakin percaya, silakan mati sekarang. Nanti saya batin Yasin, saya batin Fatihah, saya dikirim, dikirim sama-sama. Kalau nggak nyampe laporan. Pasti sampai. Hujahnya banyak. Ya, saat ini karena waktu singkat, cukup malam, saya juga hanya memenuhi hajat daripada kakak saya, Haja Zulaiha. Itulah nasib kala nasab, artinya kala tua. Jadi mesti nurut aja. Sementara sama yang tua kudu nurut, sama adik diatur-atur. Jadi kalau jadi wali, insya Allah saya cepat jadi wali. Karena disolimi sama adik, diatur-atur sama empok. Dan saya turuti, saya ikhlas terima semuanya. Jadi orang dizolimi itu paling gampang jadi wali. Jadi kalau pengen jadi wali udah banyak dizolimi. Jadi jadi wali kalau cepat cari ini yang jelek, cerewet, bawel, itu insya Allah cepat jadi wali itu. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. In uridu ila islah mastata'tu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.